Bismillahirrahmanirrahim. Wal aidu dhamirun mutabiqun lil mausuli fil ifradi wa tasniyati wal jam'i wa tadhkiri wa ta'nisi kama taqaddama fil amsilatil mazkurati. Bermula ait itu zamir yang sesuai ianya zamir bagi mausul pada mufrad, pada tasniyah, pada jamak, pada tazkir, dan pada ta'nih. Sebagaimana barang yang telah terdahulu ianya barang pada segala contoh-contoh yang telah disebutkan. Jadi isim mausul ismi adalah isim-isim yang berhajat kepada silat dan ait. Silat adalah jumlah yang ada di hadapan mausul, adapun ait adalah zamir yang kembali kepada mausul. Ait adalah zamir yang sesuai bagi mausul pada mufrad, pada tasniyah, pada jamak, pada tazkir, pada ta'nih. Maknanya apabila mausulnya tasniyah, maka aitnya adalah zamir tasniyah. Apabila mausulnya adalah mufrad muzakkar, maka aitnya adalah mufrad muzakkar. Apabila aitnya adalah jamak muannas, apabila mausulnya adalah jamak muannas, maka aitnya juga harus jamak muannas. Itulah makna mutabiqul lil mausuli fil ifradi wa tasniyati wal jam'i wa tadhkiri wa ta'nisi. Waqad yuhdhafu, dan terkadang-kadang qad masuk pada fi'il mudhari memberi faedah taqlil. Memberi faedah taqlil. Pakai nilai. Oh, lagi biasa. Don kira. Halo. Don lagi. Kabeh. Oke, habu. Dah. Dan kadang-kadang dibuangkan akalnya ayat tersebut juga boleh dibuangkan asalkan terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ayat tersebut boleh dibuangkan. Apakah ayatnya adalah mansub, apakah marfu ataukah majrur, boleh dibuangkan. Kalau dalam waqad yuhdhafu, dan terkadang-kadang dibuangkan akalnya ayat marfu'an, hal kadanya ayat itu marfu', mansub dan majrur. Idza dalla alaihi dalilun, apabila menunjuki alaihi di atasnya ayat oleh dalil. Apabila ketika dibuangkan masih terdapat tanda-tanda, terdapat dalil, maka ayat tersebut boleh dibuangkan. Wa syartu jawazi hazfil aidil marfu'i, dan bermula syarat boleh buang ayat yang marfu. Jadi ayat ada berupa isim yang marfu, ada yang berupa zamir yang mansub, ada berupa zamir yang majrur. Ketentuan membuang ayat zamir marfu itu berbeda dengan ketentuan membuang ayat berupa zamir mansub. Membuang ayat yang merupakan zamir mansub, ketentuannya berbeda dengan ketentuan membuang ayat zamir majrur. Wadah. Wa syartu jawazi hazfil aidil marfu'i, dan bermula syarat boleh membuang ayat yang marfu. Ayatnya adalah isim yang marfu. Ayyakuna mubtadaan, itu bahwa ada ianya ayat mubtadaan, itu mubtada. Syarat yang pertama boleh membuangkan ayat yang marfu, syaratnya adalah ayatnya harus jatuh sebagai mubtada. Wadah. Ayatnya harus jatuh sebagai mubtada. Mukhbaran anhu, mukhbaran. Apa makna mukhbaran? Yang dikhabarkan anhu daripadanya mubtada bimufradin, dengan mufrad, dengan mufrad. Sama dengan syarat boleh membuangkan ayat yang marfu ada dua jika disimpulkan. Yang pertama, ayatnya jatuh sebagai mubtada dan khabarnya adalah mufrad. Khabarnya adalah mufrad. Apa maksud mufrad? Maksud mufrad adalah ma laisa jumlatan
au syabihah bi jumlati. Maksud mufrad adalah ma laisa jumlatan au syabihan bil jumlati. Karena ingat, ketika mufrad disebutkan tentang pembahasan mubtada khabar, maka maknanya adalah ma laisa jumlatan au syabihan bil jumlati. Jadi maksud mufrad adalah bukan jumlah dan bukan serupa jumlah. Oke? Ulang. Ketika mufrad disebutkan dalam bab mubtada khabar, maka maksudnya adalah ma laisa jumlatan au syabihan bil jumlati. Ketika mufrad disebutkan dalam bab i'rab, wal muradu bil mufradi fi babil i'rabi ma laisa musanna wala majmu'an. Maksud mufrad dalam bab i'rab adalah yang bukan tasniyah, yang bukan jamak. Wal muradu bil mufradi fi babila wa fi babi munada ma laisa mudhafan au syabihan bil mudhafi. Ketika mufrad disebutkan dalam bab munada dan dalam bab la nafi jinih, maka maksudnya adalah yang bukan mudhaf dan bukan serupa dengan mudhaf. Ketika mufrad disebutkan dalam bab alam, maka maknanya adalah wal muradu bil mufradi fi babil alami ma laisa murakkaban, yang bukan murakkab itulah mufrad. Ketika mufrad disebutkan dalam bab qadhiyah dalam ilmu mantik, maka maknanya adalah ma laisa bi khabar. Oke. Jelas. Yang poin yang sangat perlu diketahui kan. Pertama mufrad, seumpama contohnya adalah la nanzi anna min kulli syi'atin ayyuhum asyad. Hendak, sungguh, niscaya. Lam, wa i'rabu kalau lam, wa i'rabu. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya contoh alam bermula lam. Dakhilatun itu masuk fi jawabi kasamen mukaddarin, masuk pada jawab sumpah yang ditakdirkan. Jadi takdirnya adalah wallahi la nanzi anna, kasam sumpah wallahi. Nanzi anna bermula nanzi anna itu PA yang mudhari yang dibinakan di atas fathah li ittisalihi, karena bersambungnya fi'il mudhari binunit taukidit sakilah, karena bersambungnya fi'il mudhari dengan nun taukid sakilah. Apabila PA mudhari bersambung dengan nun taukid sakilah, maka fi'il mudhari tersebut dibina di atas fathah. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya fi'il mudhari mustatir fi, itu disembunyikan fihi dalamnya fi'il mudhari wujuban nisbah wajib. Jadi wajib dhamir mustatir. Takdirhu bermula takdirnya dhamir mustatir itu nahnu. Min kulli bermula min kulli itu jar dan majrur. Wahwa dan bermula dianya kulli itu mudhaf. Kulli tersebutlah mudhaf. Wa syi'atin dan bermula syi'atin itu mudhaf ilaih. Sungguh kami cabut daripada tiap-tiap golongan. Mana yang? Ayu bermula ayu itu isim mausul dengan mana allazi. Dengan mana Allah? Allazi. Jadi ayu tersebut adalah mausul. Ayatnya adalah dibuangkan. Ayatnya dibuangkan. Dengan mana allazi yang dibinakan di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul bih. Maf'ul bih. Sama dengan ketika diberi makna sungguh kami cabut daripada, sungguh kami tarik daripada tiap-tiap golongan akan allazi. Akan Allah allazi. Karena ayu tersebut maknanya adalah Allah allazi. Wal mim walha dan bermula ha itu dhamir muttasil pada mahal jar dengan idhafah, dan bermula mim itu tanda
jamak. Jadi ketika diberi makna, sungguh kami tarik daripada tiap-tiap golongan akan allazi daripada mereka itu. Akan allazi daripada mereka itu, karena ayu maknanya adalah allazi yang diidhafahkan kepada dhamir hum, sehingga diberi makna akan allazi daripada mereka itu. Oke, jelas? Ayatnya kana? Belum. Ayatnya belum Ayatnya belum ada. Ka. Wa asyaddu, dan bermula asyaddu. Asyaddu tegak saraf. Asyaddu tegak saraf. Ilatnya adalah wazan fi'il dan wasaf. Wazan fi'il dan wasaf. Makanya harakatnya, bacaannya adalah asyaddu, bukan asyaddun. Asyaddu tegak saraf. Ngapa? Karena terdapat dua ilat. Ilat yang pertama adalah wazan fi'il. Ilat yang kedua adalah wasaf. Bermula asyadu itu khabar mubtada yang dibuangkan. Bermula takdirnya mubtada itu huwa. Jadi asyad tersebut adalah khabar bagi mubtada yang dibuangkan, yang takdirnya adalah huwa. Wal jumlatul mubtada, dan bermula jumlah mubtada yang dibuangkan. Wal khabari, dan khabar silatul mausul itu silat mausul. Jadi yang menjadi silat mausul adalah jumlah mubtada yang dibuangkan beserta khabarnya, yaitu asyad. Oke? Jelas? Wal ayatnya di mana? Wal ayat, dan bermula ayat mahdzufun itu dibuangkan, takdiruhu bermula takdirnya ayat, kama qalal musannif sebagaimana barang yang telah berkata oleh musannif itu artinya alladzi huwa asyad, sama dengan ayatnya yang adalah dibuangkan, takdirnya adalah huwa. Syaratnya memenuhi. Ayatnya adalah dhamir marfu. Syarat untuk dibuangkan. Mengapa? Karena terdapat dua ketentuan. Yang pertama, ayatnya jatuh sebagai mubtada. Apakah huwa tersebut yang menjadi ayat mausul jatuh sebagai mubtada? Iya. Ayatnya jatuh sebagai mubtada. Apakah khabar daripada mubtada adalah mufrad? Iya. Sama dengan terdapat dua ketentuan. Apabila terdapat dua ketentuan, sama dengan ayat marfu sah untuk dibuang. Oke. Jelas? Ukulan. Wa syartu hadzfil aidil mansub. Pembahasan yang pertama adalah syarat boleh buang ayat marfu'. Yang kedua, syarat boleh buang ayat mansub. Wa syartu hadzfil aidil mansub, dan bermula syarat buang ayat mansub itu bahwa ada ianya ayat muttasilan, itu muttasil. Ayatnya harus berupa dhamir muttasil, tidak boleh dhamir munfasil. Jelas? Ketentuan yang pertama boleh buang ayat mansub, ketentuannya adalah dhamirnya harus berupa muttasil, tidak boleh munfasil. Oke? Jelas? Wa nasibuhu fi'lun tammun, dan bermula tukang menasabnya ayat itu fi'il yang tam. Amel. Jadi nasib tersebut adalah amel nasab. Dan bermula amel nasabnya ayat itu fi'il yang tam. Yang kedua, amel yang menasabkan ayat yang mansub adalah fi'il tam. Oke? Amel yang menasabkan ayat yang mansub adalah fi'il tam. Cara yang pertama, zamirnya ayatnya adalah zamir muttasil. Yang kedua, amelnya adalah fi'il tam. Oke? Jelas? Atau itu wasaf. Yang bukan silat al. Apabila ayatnya adalah isim mansub.
Apabila ayatnya adalah dhamir mansub, maka ketentuan agar boleh membuangkan ayat dua ketentuan. Yang pertama, dhamirnya harus berupa dhamir muttasil. Boleh? Yang kedua, amil yang menasabkan ayat adalah fi'il tam. Boleh? Jika yang menasabkan adalah bukan fi'il tam, maka yang menasabkan adalah wasaf yang bukan menjadi silat bagi al. Oke. Yang pertama, yang menasabnya adalah fi'il tam, jelas. Sama dengan ketika yang menasabnya adalah fi'il tam, tidak boleh fi'il nakis. Itu yang pertama, jelas. Yang kedua, yang menjadi amil nasabnya adalah wasaf. Wasaf udah. Isim fa'il, isim maf'ul. Ghairu yang bukan silat al. Karena isim fa'il dan isim maf'ul terkadang juga menjadi silat bagi alif lam mausul. Oke? Alif lam mausul. Jadi yang menasabkan dhamir tersebut adalah fi'il tam atau wasaf yang wasaf tersebut tidak menjadi silat bagi alif lam mausulah. Oke? Jelas? Fal fi'lu, maka bermula fi'il itu seumpama ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Mengetahui ianya Allah akan barang yang disembunyi oleh mereka itu dan akan barang yang dinampakkan oleh mereka itu. Yang terang-terangan, yang dinampakkan oleh mereka itu. Jadi ayat daripada ma sudah dibuangkan. Ayat telah dibuangkan. Takdirnya kali dua. Artinya alladzi, ma tersebut maknanya adalah Allah, alladzi. Artinya akan alladzi yang disembunyi oleh mereka itu, hu akannya alladzi, dan akan alladzi yang dinampak oleh mereka itu, hu akannya alladzi. Jadi yang menjadi ayatnya adalah hu. Yang menjadi ayatnya adalah hu. Hu tersebut adalah ayat dhamir mansub yang telah dibuangkan. Sahkah dibuangkan? Sah. Mengapa? Karena terdapat dua ketentuan. Ketentuan yang pertama, dhamirnya adalah dhamir muttasil, hu. Apakah dhamir muttasil atau dhamir munfasil? Muttasil. Mengapa dia muttasil? Karena dia tidak sah dimulaikan kalam dan tidak sah jatuh sudah illa. Apa ta'rif dhamir muttasil? Ma la yuftatahu bihin nutqu wala yaka'u bada illa. Wadah? Jelas? Ketentuan yang pertama memenuhi, yaitu dhamirnya adalah dhamir muttasil. Ketentuan yang kedua, dhamir mansub tersebut adalah dinasabkan oleh fi'il yang tam, bukan fi'il Kita melihat ya'lamu ma tusirrun. Apakah tusirrun fi'il tam ataukah fi'il nakih? Maka tusirrun adalah fi'il tam, memenuhi dua syarat, dua ketentuan. Oke? Jelas? Jelas? Udah. Udah, dengut. Yang mencik. Gue agak mupat. Gue sakit. Udah. Dan, udah. Ini udah. Pun nggak ugau no. Kukul. Udah. Ayo. Aduh. Ayo, wah. Udah sih. Ke awak Israel guna kan?
Angku tu kira ke wanyo bengeh itu pada ada ke Israel angku. Baik kena ino du. Nah, kan tu. Oh, si je nunggu tu pelan-pelan. Mana boleh lah. Tunggu John. Sebentar. Hai dulu lah. Ha, bukan ino du. Baik dong tu. Yang tengah jubah kayak seperti itu keren tu. Mahi ju ulu nyaman. Ya, kak jelas. Kak jelas. Wa nahu dan seumpama wa yashrabu dan minum ianya manusia daripada barang-barang yang kalian minum. Dan minum ya manusia daripada barang-barang yang kalian minum. Jadi, ayatnya adalah majrur. Mausulnya adalah majrur, maka ayatnya juga majrur. Contoh yang pertama. Hoka, cikalan wa syartu hadfil ayat majrur. Jelas. Wa syartu hadfil aidil majruri bil harfi. Dan bermula syarat buang ayat yang majrur dengan huruf itu bahwa dijarkan akannya ayat dengan misil barang yang dijarkan bihi dengannya barang akan mausul. Oke. Bermula syarat buang ayat yang majrur dengan huruf itu bahwa dijarkan akannya ayat dengan misil barang yang dijarkan bihi dengannya barang mausulu akan mausul. Jadi syarat membuangkan ayat majrur adalah ayatnya dijarkan oleh huruf yang menjarkan mausul. Oke. Apabila mausulnya dijarkan oleh min, maka ayatnya mesti dijarkan oleh min. Apabila mausulnya dijarkan oleh bi, sama dengan ayatnya juga mesti dijarkan oleh bi. Apabila ayatnya dijarkan oleh ala, apabila mausulnya dijarkan oleh ala, sama dengan ayatnya juga harus dijarkan dengan ala. Wadih? Wayat tahidu makna amel dan bersatulah makna amel. Makna amel sama. Karena yang menjarkan ayat, misalnya, karena yang menjarkan ayat adalah min, karena yang menjarkan mausul adalah min, maka yang menjarkan ayat juga min. Makna amelnya sama. Sama karena makna amel pada mausul adalah ibtida, makna amel pada ayat adalah ibtida karena keduanya sama-sama dijarkan oleh min. Contoh. Apabila mausulnya dijarkan oleh ala, ayatnya juga mesti dijarkan oleh ala. Ketika mausulnya dijarkan oleh ala dan ayatnya dijarkan oleh ala, maka bersatulah makna amel. Makna amel pada mausul adalah isti'la. Ala bermakna isti'la. Makna amel pada ayat juga isti'la. Samalah makna amel pada mausul dengan makna amel pada ayat. Oke? Ya, kayak kopi. Contoh luar yuk. Wa yashrabu mimma tashrabuna. Dan minum ianya manusia daripada barang-barang yang kalian minum. Ayatnya takdirnya adalah minhu. Mausulnya dijarkan oleh min, sama dengan ayatnya juga harus dijarkan oleh min. Sama dengan wa yashrabu mimma tashrabuna, artinya alladzi tashrabuna minhu. Mengapa ditakdirkan min? Mengapa tidak an? Mengapa tidak bi? Mengapa tidak ila? Karena yang menjarkan mausul adalah min, sama dengan yang ditakdirkan pada ayat juga harus min, supaya bersatu amel dan juga bersatu mak. Oke.
Jelas? Kau dengar? Kau dengar? Kau dengar? Sampai bagian dengar. Tengok. Lu sampai berapa dah? Seulang. Inti mah. Bere, inti mah. Kata-kata tu indah. Kak. Geng, sengah inan duk apa? Bedu lekuk nanti kau. So juk rukuk uron je begal. So. Bojit. Hana juk rukuk uron. Hana kah? Nah. So juk rukuk uron je begal. Buah na, ibah lintul lung na. Ilo rasa gua lintul, lu hande pu, gua bentar ik lintul. Hana jur ko uron. Nah, hana. Bodrom ko sonan jur ko ibah le. Nyam ibah hana sih. Hari ni gimana? Ngatau ro join. Ngatau join ron. Join ko. Hana. Ngang gengnya mah kan kalian nggak tahu kalau jauhin kalian nggak tahu kalau jauhin lanjutkan mah kah jelas kabe ya ye gak terasa kabe ya. Nak rasa dong, nana? Boleh bercalon ya nak rasa. Kah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa ammal mu'arrafu bil adati. Wa ammal mu'arrafu bil adati. Adapun bermula yang dimakrifahkan dengan adat, dengan alat, alat. Fahuwa niscaya maka bermula dianya yang dimakrifahkan bil adat itu yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Dengan alif dan lam. Jadi alif dan lam lah yang berperan untuk memakrifahkan suatu isim. Kalau dalam wa ammal mu'arrafu bil adati al mufidi lit ta'rif yang berfaedah bagi ma'rifah fahuwa niscaya maka bermula dianya yang dimakrifahkan niscaya maka bermula dianya itu dimakrifahkan dengan alif dan lam. Karrajuli seperti laki-laki. Wal ghulami nah berperan, terdapat alif lam yang berperan untuk memakrifahkan isim. Boleh? Wa ta'rif bihima huwa madhhabul khalili. Dan bermula ma'rifah dengan keduanya yaitu alif dan lam, huwa dianya ma'rifah itu madhab Khalil. Madhab Imam Khalil bin Ahmad, guru daripada Imam Sibawayh. Imam Sibawayh berguru kepada Imam Khalil bin Ahmad. Imam Khalil bin Ahmad berguru kepada Abu Umar bin Ulaq. Abu Umar bin Ulaq berguru kepada murid Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Murid Abu Aswad Ad-Du'ali berguru kepada Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali berguru kepada Sayyidina Ali. Wadah? Bermula ma'rifah dengan keduanya, huwa dianya ma'rifah itu madhab Imam Khalil bin Ahmad, pencetus ilmu arus, guru Imam Sibawayh. Jadi pendapat yang menyatakan bahawa isim ma'rifahnya dengan alif dan lam, sama dengan alif dan lam, dua-duanya berperan untuk memakrifahkan isim. Pendapat tersebut adalah pendapat madhab Imam Khalil bin Ahmad. Wadah? Jelas? Wal hamzatu indahu asliyatun, dan bermula hamzah indahu di sisinya Imam Khalil bin Ahmad asliyatun, itu hamzah asli. Hamzah asli sama dengan dia, bukan hamzah ziyadah. Dia adalah hamzah asli. Wahia, dan bermula dia hamzah itu hamzah kata, bukan hamzah wasal.
Huzifa fil wasli, yang dibuangkan akannya hamzah fil wasli pada wasal, pada pertengahan. Wasal pada pertengahan. Jadi pada pertengahan tidak dibaca lagi hamzah. Ar-rajulu, apakah hamzah tersebut dibacakan? Ar-rajulu, ketika terdapat pada awal kalam. Ar-rajulu, apakah hamzah tersebut dibacakan? Ya, ar-rajulu sama dengan hamzah tersebut dibacakan. Ketika dia jatuh pada pertengahan, contohnya war-rajulu, apakah hamzah tersebut dibacakan? Tidak dibaca wa ar-rajulu, tidak. Tapi yang dibaca adalah war-rajulu, hamzah tersebut digugurkan. Imam Khalil berpendapat bahwa hamzahnya adalah hamzah kata, tapi pada pertengahan digugurkan. Mengapa? Takhfifan, karena meringankan. Karena untuk meringankan, likasratil isti'mal, karena banyak pemakaian. Siapa yang memakrifakan isim? Yang memakrifakan isim adalah alif dan lam. Itu adalah pendapat Imam Sibawayh. Hamzah tersebut apakah hamzah wasal atau hamzah yang pertama, hamzah tersebut apakah hamzah ziyadah atau hamzah asli? Jawab, hamzah tersebut adalah hamzah asli. Hamzah tersebut apakah hamzah kata atau hamzah wasal? Jawab, hamzah tersebut adalah hamzah kata. Pendapat tersebut adalah pendapat Imam Khalil bin Ahmad. Wadah? Walam tuhzah fil ibtida, dan tidak dibuangkan akannya hamzah fil ibtida pada permulaan kalam. Li'annahu, karena sungguhnya pekerjaan la yubtada'u, tidak dimulaikan bisakin, tidak dimulaikan akan kalam bisakin dengan sakin, karena kalam tidak bisa dimulaikan dengan harakat sakin. Wal arabu la yabda'u bisakin, orang Arab tidak memulai kalam dengan sakin. Wala yakifu bil harakah, dan tidak mengakhiri dengan harakat. Oke, jelas? Kayak kopi. Wa madhabu Sibawayhi, dan bermula madhab Imam Sibawayhi, anna ta'rifa bihima aydan, itu bahwa sungguh ma'rifah itu sabit dengan keduanya aydan pula. Sama dengan Imam Khalil bin Ahmad dan Imam Sibawayhi sama-sama mengatakan bahwa alif dan lamlah yang berperan untuk memakrifahkan isim. Sepakat keduanya bahwa alif dan lam adalah alat yang dijadikan untuk memakrifahkan isim. Boleh? Sepakat. Illa kecuali bahwa sungguh hamzah indahu, di sisinya Imam Sibawayh, zaidatun, itu ziyadah. Hamzah tersebut bukan hamzah asli, tapi hamzah ziyadah. Terdapat perselisihan antara Imam Sibawayh dengan Imam Khalil bin Ahmad, apakah asli atau ziyadah. Boleh? Al-mu'taddu biha, yang diadatkan biha dengannya hamzah fil wasli pada wasal, yang biasanya dipakai hamzah pada wasal. Oke, jelas? Kaza qala Ibnu Malik, kaza sabit seperti demikian. Qala Ibnu Malik, berkatalah Ibnu Malik. Pendapat tersebut adalah pendapat yang dijempol, yang distempel, yang diakui, yang dipilih, yang ditulis oleh Imam Malik. Wal masyhur, dan bermula yang masyhur. An Sibawayhi, daripada Imam Sibawayh, itu bahwa sungguh ma'rifah bilam, dengan lam wahdah, sendirinya lam. Ada pendapat lain yang pendapat tersebut masyhur bersumber daripada Imam Sibawayh, mengatakan bahwa yang memarifahkan isim hanyalah lam saja. Lam saja, bukan alif. Bukan alif. Alif tidak berperan untuk memarifahkan isim. Akan tetapi yang berperan untuk memarifahkan isim hanya sendirian, yaitu la. Oke? Jelas? Wal hamzah, dan bermula hamzah wasliyatun, itu hamzah wasal. Hamzah tersebutlah hamzah wasal. Juyi'a biha, didatangkan biha dengannya hamzah wasal. Litamakuni, supaya mungkin daripada ibtidak dengan sakin. Dengan ibtidak dengan sakin, karena dengan sakin tidak mungkin dimulai, maka didatangkanlah hamzah wasal. Jelas? Jelas? Wa futihat, dan difathahkan akannya hamzah ar-rajulu, yang dibacakan hamzahnya dibaca fathah atau dibaca kasrah.
Fatah ar-rajulu. Hana bacakan ir-rajulu. Nah. Baca ar-rajulu al-kitabu. Hana baca il-kitabu. Hamzah tersebut difatahkan. Wa futihat dan difatahkan akalnya hamzah. Ala khilaf di atas sebalik hamzah wasal. Biasanya hamzah wasal adalah kasrah. Hamzah wasal biasanya kasrah. Jika memang hamzah tersebut jika memang hamzah alif lam adalah hamzah wasal, mengapa dia dibaca fathah? Biasanya hamzah wasal dibaca kasrah. Takfifan karena meringankan, likasrati karena banyak pemakaian. Ya, itulah khilafiyah antara Imam Khalil bin Ahmad dengan muridnya yaitu Imam Sibawayh. Naqala menakal oleh Abu Hayyan hadzal madhhaba ini madhhab an jami'i nahwiyina daripada sekalian ulama nahu illa Abakisan kecuali Abakisan. Jadi Abu Hayyan menukil meriwayat mazhab tersebut daripada ulama-ulama nahwu sebelumnya kecuali daripada Ibnu Kisan. Wa adzahu dan mendakwa menisbah akannya pendapat oleh sahib pemilik kitab Basit kepada muhaqqiqin. Pendapat tersebut adalah pendapat muhaqqiqin. Jadi pengarang kitab Sahibul Basit namanya adalah Ziyauddin. Siapa pengarang kitab Basit? Pengarangnya adalah kitab Ziyauddin Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Ishbili. Al-Ishbili. Kah? Kopi. Apa? Pak Ilham Musbitin. Basit Ilham Muhaqqiqin. Kan ulama-ulama muhaqqiq. Ulama-ulama ahli tahqiq. Pernah tahqiq. Tahqiq ada dua makna. Yang pertama adalah isbatu syai' bid dalil. Isbatu syai' bid dalil atau zikru syai' ala wajhil haq. Menyebutkan sesuatu di atas benar itu dinamakan dengan tahqiq. Atau menyebutkan sesuatu mengiringi dengan dalil itu tahqiq. Kan jelas? Ya. Wa dhahaba Mubarrid dan berpendapat oleh Mubarrid kepada sungguh mu'arrif tukang ma'rifah itu hamzah. Mubarrid mengatakan yang memarifahkanlah hamzah bukan lam wahdah sendirinya hamzah wa zidatil lamu dan ditambahkan akan lam li farqi bagi membedakan bainaha di antaranya hamzah dan di antaranya hamzah istifham, di antaranya hamzah ma'rifah dan di antara hamzah istifham. Jadi Mubarrid mengatakan bahwa yang memarifahkan bukan hamzah, bukan alif, tapi yang memarifahkan adalah hamzah. Jika memang yang memarifahkan hamzah, mengapa perlu ditambah lam? Penambahan lam hanya untuk membedakan yang mana alif lam ma'rifah, yang mana alif penambahan lam untuk membedakan yang mana hamzah ma'rifah, yang mana hamzah istifham. Kah. Kopi. Pekon dah sakit kan. Sakit. Tuh. Lagi dah nak menanda lah. Cik dah je lah. Je. Kak. Hôm sakit đang đâu rồi. Con. Ana. Thì nhã như hồi, nhã thì xin sakit je rồi. Capek thôi. Pekon. Ya benar. Kah, nào đây nào. Pendapat Imam Sibawayh sama dengan ketika kita yang kalian ya dua apa saboh pendapat Imam Sibawayh itu masyhur daripada Imam Sibawayh. Sebenarnya terdapat dua pendapat Imam Sibawayh tentang mu'arrif. Benar. Kah. Nào đây nào. Nah.
Nah. Kabar deh. Tiga lah 2 menit. Nah, ya. Cicerna. Hai, coba tak ada. Serang. Kabar di. Nah, ya, ha. Ini sebangan dekat sini. Adik, ban. Intinya pendapat yang kedua kah? Pendapat yang kedua, pendapat masyhur yaitu pendapat Imam Sibawi. Abu Hayyan menakal mazhab tersebut. Abu Hayyan menakal mazhab tersebut yaitu mazhab Imam Sibawi daripada sekalian mandu ulama nahu ya lu nakal daripada ulama nahu mandu ulama nahu menang pegah kecuali Abu Kisan kau menang pegah ilah menang kalah. Pengarang kitab Sahibul Basit mengatakan pendapat tersebut mendakwa pendapat tersebut adalah pendapat milik ulama muhakkikun. Jelas menisbahkan pendapat tersebut kepada ulama muhakkikun. Kah, nah pertanyaan mana? So, mendengar. Kah. Kasih. Belum? Hah? Ya. Pat. Bapak, cium macam tan. Hamzah tersebut bukan hamzah asal. Kan hamzah asal. Hamzah tersebut bukan asal kalimat, tapi hamzah penambahan. Bukan asal kalimat. Asalnya adalah lam. Cuman? Hamzah tersebut adalah zaidah yang dibiasakan memang terdapat penambahan ketika wasal. Wasal. Ketika wasal sebenarnya hanya perlu hamzah yang kah, tapi biasa ketika wasal gebuh sih hamzahnya. Kabar deh. Adana. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Tayu baca baru nahu je.